Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Saudara sekalian, bersyukurlah kepada Allah yang telah memilih kita menjadi umat Islam, yang kepada kita diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita diturunkannya Al-Qur'an. Kepada kita dicerahkan dengan cahaya ilahi menuju jalan kebenaran agar sukses dunia sampai akhirat. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita sebagaimana ayat yang saya bawakan tadi dalam surat Az-Zumar ayat 22. Betapa beruntungnya mereka yang telah dilapangkan oleh Allah dadanya dengan Islam. Kemudian dia mencerahkan dirinya, kalbunya dengan cahaya iman, dengan cahaya Al-Quran. Maka sungguh telah mengeras hati manusia itu ketika mereka jauh dari mengingat Allah. Maka sesungguhnya mereka lah orang-orang sesat yang nyata. So sekalian, lihatlah orang-orang Syiah itu. Ketika mereka sholat meletakkan batu di depan sujudnya terkait dengan Imam Husain. Untuk apa itu? Mengapa kemudian mereka tidak sholat menghadap Allah, tidak terkait dengan manusia, tetapi dilibatkan di situ ada batu atau kreweng atau tanah yang diambil dari kuburan Imam Husain. Begitu mereka mengkultuskan Imam Husain. Lihatlah mereka ketika berangkat haji. Pada saat mereka berada di Mekah, umat Islam mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Umat Islam mentauhidkan Allah, tetapi lihatlah orang-orang Syiah itu, ngapain mereka? Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Mereka memanggil Husain bukan manggil Allah. Kadang-kadang mereka manggil ya Ali, ya Ali. Seperti itulah Syiah itu. Makanya jangan heran kalau kemudian melihat ada orang Syiah yang kalau mereka pakai ikat kepala merah atau hijau, yang ditulis di kepalanya itu adalah Abu Abdullah Al-Husain. Maknanya mereka mati, siap mati demi Husain. Inilah bahaya Syiah karena telah menyimpangkan agama Allah dengan agama buatan Parsi Iran. Ikhwani barakallahu fikum. Yang paling mahal dalam hidup kita adalah kebenaran agama ini. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Kita mau Islam yang murni itu, yang datang dari Rasulullah, bukan yang datang dari Iran. Saudara sekalian, sekeras ini masih kurang, apalagi tadi Setartono. Barakallahu fikum, saya paham karena siang ini waktunya istirahat. Mungkin sebagian masih ngantuk ya. Ikhwani barakallahu fikum. Kita alhamdulillah dipilih Allah menjadi orang-orang Islam yang kata
Allah tandanya adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang muslim itu dikatakan muslim apabila dia tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Lihatlah apa yang saudara-saudara dengar tadi dari pemaparan Habib Faisal yang diperlakukan biadab oleh orang-orang Syiah itu. Di hadapan anak-anaknya, mereka teriak menangis, tetapi tetap saja perilaku mereka tetap biadab seperti itu. Islam apa yang mereka punyai? Masih kecil yang dihadapi oleh Habib Faisal. Lihatlah apa yang terjadi di Syria. Pembantaian umat Islam. Anak-anak bayi, perempuan, laki, kecil, besar. Mereka bantai ratusan ribu itu. Lihatlah yang ada di Irak. Ulama-ulama kita dibantai oleh mereka. Umat Islam dibantai oleh mereka. Kejahatan yang luar biasa. Begitu pula yang terjadi di Lebanon. Begitu pula yang terjadi di Yaman. Begitu pula yang terjadi di Afghanistan. Dan jangan kemudian kita menunggu mereka datang kemari membawa senjata-senjata. Kemudian akan membunuh kita semuanya. Untuk itu kita harus menangkal mereka ini. Kita harus mengusir mereka itu. Mereka harus jauh dari umat Islam. Karena mereka sendiri telah menyatakan diri sebagai kelompok minoritas. Maknanya apa? Mereka bukan dari kelompok kita. Kalau mereka mengaku orang Islam, mengapa mereka tidak bersama-sama kita umat Islam? Mereka memisahkan diri, mereka menyatakan kelompok minoritas. Maknanya memang mereka orang lain. Mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Ahlul Bait, tetapi sebenarnya mereka menipu kita saudara sekalian. Makanya agama Syiah itu agama karangan, bukan agama Islam yang kita peroleh dari Allah dan kita peroleh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan barakallahu lebih dalam nanti bisa melihat bukunya MUI. Lihat buku MUI ini sebagai peringatan kepada umat Islam atas kesesatan-kesesatan Syiah. Tetapi kemudian mereka bikin buku bantahan. Lihat dibikin mirip. Untuk menyesatkan umat Islam. Dibikin mirip sama mereka. Inilah tipu daya Syiah. Mirip. Polanya penipuan. Bagi orang awam yang tidak kemudian paham. Jangan-jangan ini yang dibaca. Makanya ini yang harus kita waspadai. Bukan hanya sebatas itu, saudara sekalian. Buku yang kecil ini harusnya dikasih pengantar oleh Menteri Agama. Menteri Agama kita itu kan Menteri Agama umat Islam. Bukan Menteri Agamanya Syiah. Tetapi mengapa buku yang ada dikeluarkan oleh MUI tidak dikasih pengantar sama Menteri Agama itu? Justru bantahannya oleh orang Syiah dikasih pengantar sama Menteri Agama. Ada apa dengan Menteri Agama kita ini? Kalau jadi Menteri Agama Syiah ke Iran sono, jangan di Indonesia. Takbir! Takbir! Menteri Agama itu tidak tahu kalau Syiah di Indonesia itu cuma 10.000. Tetapi bahayanya itu akan kemana-mana kalau atas nama Menteri Agama seperti ini. Makanya kita datang ke DPR, Komisi 8 menyampaikan ini. Tegur itu Menteri Agama itu. Kalau memang ini tidak benar manipulasi Syiah, harus ada pernyataan dari Menteri Agama bahwa ini penipuan dari Syiah. Kalau perlu, jebloskan ke penjara itu orang-orang Syiah itu. Takbir! Sekalian, saya mengikuti Syiah ini sejak tahun 84. Saya waktu itu masih umur 20 tahun. Saya ingatkan masalah Syiah ini di forum-forum ulama, di majelis-majelis ta'lim. Bahkan dalam forum di Masjid Wali Songo, Senen. Saudara Jalaluddin Rahmat berbicara, saya tegur dia. Saya tidak bertanya kepada Anda, saya menasihati Anda. Mau Anda kemanakan umat Islam Ahlus Sunnah ini dengan cara Anda menyesatkan mereka ini. Tetapi saat itu banyak orang yang tidak paham tentang Syiah. Bahkan banyak para ulama kita juga tidak paham tentang Syiah.
Karena memang Syiah pandai menyembunyikan kebobrokannya, penyimpangannya, kejahatannya. Dia berpenampilan seperti orang Islam yang benar. Dan lihatlah itu orang-orang itu. Ketika mereka tampil di televisi, ada yang memang Syiah, murni dia, mengakui, saya Syiah. Gentle dia mengatakan begitu. Tetapi kemudian yang paling banyak justru Susi. Apa itu Susi? Sunni Syi'i. Ngakunya Sunni tapi Syiah. Itu yang menyesatkan banyak orang. Susi. Kalau itu perempuan atau setengah perempuan, nggak masalah ya. Tapi ini laki, pakai jubah lagi. Kemudian tampilnya seperti ulama, tapi susi. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dari susi-susi itu. Jangan sampai kemudian mereka menyesatkan kita dengan ajaran-ajarannya. Dan saudara sekalian, apa yang terjadi dengan Syiah ini tidak lain adalah api yang dinyalakan oleh iblis laknatullahi alaih. Saya tahu iblis diciptakan dari apa? Dari api. Dan iblis akan menyalakan api di semua tempat, baik melalui aliran sesat maupun agama-agama yang menyimpang itu. Dan Syiah termasuk salah satu dari apinya iblis untuk menyesatkan umat Islam. Saudara tahu mengapa kemudian muncul Syiah? Syiah ini muncul, awal pendirinya adalah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba. Kemudian dia mempengaruhi anak-anak muda, memberontak Khalifah Utsman radhiyallahu anhu sampai beliau terbunuh sementara beliau sedang membaca Al-Quran. Inilah sumber biang kerok munculnya Syiah itu, Abdullah bin Saba. Maka dikenal berikutnya dengan agama Syiah Sabaiyah. Kemudian muncul pecah lagi dengan nama Kisaniyah. Kemudian muncul lagi namanya Zaidiyah. Kemudian muncul lagi namanya Ismailiyah. Kemudian muncul lagi namanya Imamiyah. Muncul lagi nama-nama agama-agama Syiah yang jumlahnya cukup banyak. Al-Makrizi menyebutkan sampai 300 pecahan Syiah. Kalau agama benar gak mungkin pecah-pecah seperti ini. Kalau kita ahli sunnah dari Rasulullah, dari para sahabat, kepada tabi'in sampai kepada kita hari ini, ahli sunnah cuman satu, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Syiah pengikut siapa? Pengikut imam-imam yang mereka klaim punya kedudukan sama dengan Nabi. Mereka meyakini imam-imam itu suci seperti sucinya Nabi. Makanya ajaran Syiah dibangun di atas landasan keyakinan kepada para imam, sehingga seluruh agama Syiah diambil daripada imam-imam itu. Tetapi saudara harus tahu, imam-imam Syiah itu imam kita juga ahli sunnah. Tetapi mereka ini mengatasnamakan para imam itu. Maka dibuatlah kitab-kitab oleh mereka. Bukan kitab yang berasal dari Rasulullah SAW. Sebagaimana kumpulan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasai dan seterusnya itu. Bukan. Mereka punya sumber lain. Namanya kitab Usul Kafi. Ini rujukan Syiah ini. Tanyakan sama orang Syiah, berani enggak mereka menolak kitab ini? Kalau mereka berani menolak kitab ini, berarti mereka bukan Syiah lagi. Karena kitab ini oleh ulama-ulama Syiah dipuji luar biasa. Bahkan kata orang-orang Syiah itu, penulis kitab ini dibawa kepada imam mereka yang 12. Imam mereka 12 ini disebut dengan Imam Mahdi. Namanya beda dengan Imam Mahdi kita. Kalau Imam Mahdi kita yang disampaikan oleh Rasulullah yang akan datang, belum lahir dia. Namanya Muhammad bin Abdullah. Namanya sama dengan nama Nabi, nama bapaknya sama dengan nama bapak Nabi. Dan akan muncul di akhir zaman. Tetapi Imam Mahdi Syiah itu udah lahir tahun 255. Bagaimana lahirnya?
ibunya itu hamil si Mahdi ini. Dalam waktu sehari pagi hamil, sore lahir. Dan lahirnya aneh lewat paha. Itulah Imam Mahdinya Syiah. Jadi memang Syiah ini penuh dengan kepalsuan. Kemudian imam ini umur 6 tahun menghilang di Serdab, akan muncul di akhir zaman. Seketika imam itu sembunyi, maka dibawalah kitab Usul Kafi ini kepada imam itu. Imam itu ngebet. Oh, dia bilang, hadza kafin li syiatina. Kitab ini cukup buat Syiah kita. Begitu kata mereka. Saya yakin itu khurafat. Di kitab-kitab ini dibangun di atas khurafat. Dan inilah yang menjadi ajaran Syiah itu. Kemudian ada lagi namanya Usul Kafi, penjelasan itu Raudatul Kafi, kemudian Tahdhibul Ahkam, Man la yahdurul faqih. Nama-nama mungkin asing buat Bapak Ibu semuanya. Karena ini memang bukan dari Rasulullah SAW. Inilah ajaran Syiah yang selama ini mereka sembunyikan. Sehingga banyak ulama-ulama kita tidak tahu hakikatnya Syiah. Karena tidak membaca kitab-kitab Syiah yang asli. Kita punya kitab aslinya ini. Sehingga kita tahu apa isinya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani barakallahu fikum. Makanya jangan sampai tertipu dengan Syiah. Ajaran Syiah yang menyimpang ini sudah kemudian diupayakan untuk dilunakkan lah. Kalau kalian ngaku orang Islam, cobalah ajaran-ajaran itu jangan seperti itu. Ya, menyerang sahabat, menganggap seluruh sahabat murtad kecuali 4 orang saja. Setelah Rasulullah wafat, maknanya Rasulullah gagal. Dari 114.000 sahabat Nabi semuanya murtad kecuali 4 orang saja. Begitulah ajaran Syiah. Ikhwani barakallahu fikum. Makanya nanti kita lihat tayangan sedikit gambaran tentang anak-anak muda yang terkena Syiah. Bagaimana mereka sudah fasih mencaci maki sahabat. Mereka keluarkan buku tentang keadilan sahabat. Buku ini mencaci maki sahabat luar biasa. Dan nanti kita lihat sedikit bagaimana mereka ini kemudian berperilaku seperti ini. Makanya gak heran kalau kemudian pembunuh Umar bin Khattab, namanya Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Syiah yang membunuh Umar bin Khattab, itu kuburannya diagungkan di Iran. Bahkan ditulis di atasnya itu Baba Syuja'uddin, ya, pahlawan pembela agama. Padahal dia membunuh Umar. Makanya tidak heran, lihat saya bacakan sedikit apa isi buku ini dari tangan mereka sendiri. Sekalian, inilah pola Syiah di dalam menanamkan ajarannya kepada umat Islam. Keadilan sahabat ditulis oleh Ahmad Hussein Yaqub, diterbitkan oleh Al-Huda. Al-Huda ini penerbit di bawah Islamic Cultural Center yang di bawah kedutaan Iran. Ya. Makanya saya tadi bilang bahwa Syiah ini adalah api yang disebarkan oleh iblis. Kemudian masuklah ke Indonesia dan ke seluruh dunia Islam lewat mana? Lewat kedutaan Iran. Dari situlah titik api bermula. Jadi kalau umat Islam ingin menutup semua aktivitas Syiah di Indonesia, maka tutuplah kedutaan Iran yang ada di Jakarta itu. Allahu Akbar. Kita kumpulkan dukungan umat Islam untuk mendesak pemerintah supaya menutup kedutaan Iran itu. Kalau tidak berani menutup kedutaan Iran, paling tidak ikutilah fatwa MUI ini. Fatwa MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah di bagian yang terakhir agar membatasi hubungan Indonesia dengan Iran hanya sebatas hubungan ekonomi dan politik, tidak terkait dengan kebudayaan, tidak terkait dengan keagamaan, tidak terkait dengan pendidikan. Karena dari situlah munculnya kejahatan-kejahatan Syiah itu disebarkan di Indonesia. Saya sendiri sudah pernah membuat buku untuk menyatukan ahli sunnah wal jamaah di Indonesia menghadapi Syiah. Silakan nanti dibaca sendiri karena waktunya memang sangat terbatas. Sehingga untuk itu saudara-saudara bisa paham apa itu Syiah, sehingga kemudian mempunyai sikap terhadap Syiah. Jangan seperti sebagian orang itu. Oh, Syiah itu ada 3.
ada Syiah Hulat, ada Syiah Rafidhah, ada Syiah moderat. Tidak ada Syiah moderat di Indonesia. Ya, moderat itu Mu'tazilah. Itu artinya Syiah yang tengah-tengah. Syiah yang tidak keras. Enggak ada Syiah enggak keras di Indonesia. Semuanya Syiah sama Rafidhah. Apa itu Rafidhah? Syiah yang suka mencaci maki para sahabat. Itulah Syiah yang ada di Indonesia. Silakan nanti kita lihat sumber-sumber kitab Syiah yang asli ditulis oleh mereka. Ini buku diterbitkan langsung oleh pihak Ijabi, perwakilan Syiah resmi sebagai organisasi Syiah yang terdaftar di Indonesia. Silakan Anda baca ini. Rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, acaranya menyimpang jauh dari ajaran Islam. Kalau perlu para pengacara kita itu tuntut mereka di pengadilan karena ini penodaan agama. Sebagaimana pengadilan telah memutuskan tentang Tajul Muluk, dan itu inkrah ya, keputusan resmi pengadilan bahwa Syiah itu telah menodai agama. Harusnya ini menjadi alasan untuk mempidanakan mereka karena memang mereka telah merusak agama ini. Rukun iman kita ada berapa? Ada 6. So sekalian, kalau seandainya ini rukun Pancasila ada berapa? 5 kan? Rukun Pancasila ada berapa? 5. Kalau seandainya Syiah mengatakan rukun Pancasila itu 6, kira-kira ngapain itu polisi? Ditangkap sama polisi itu. Kalau ada orang Syiah berani mengatakan rukun Pancasila 6, bukan 5, itu akan ditangkap oleh polisi itu. Tetapi ketika rukun iman kita 6, dibilang 5, polisi gak berani nangkap mereka. Karena memang barangkali polisi tidak punya undang-undangnya. Makanya anggota DPR yang dari umat Islam itu desak itu, bahwa yang namanya agama jangan sampai dipermainkan seperti ini. Rukun imannya cuma 5. Ini pun ngarang. At-Tauhid, Al-Adl, An-Nubuwah, Al-Imamah, Al-Ma'ad. Dari mana kamu dapatkan wahyu ini? Al-Quran nggak nyebutkan seperti ini. Hadis pun nggak nyebutkan seperti ini. Dari mana ini wangsit ini? Dari Iran. Ya, begitu pula sumber Syiah yang kedua, resmi ini. Madhab, buku putih madhab Syiah. Bukan putih, isinya hitam semuanya. Lihat aja ini hitam semuanya. Ya, di antaranya halaman yang ke-11 sama sepertinya. Rukun iman mereka 5 juga. Jadi kalau agama dinodai seperti ini, mengapa umat Islam tidak marah sama mereka? Takbir! Takbir! Kalau kemudian Pancasila itu karangan orang, bilang 5, aslinya dikatakan 6, akan ditangkap sama polisi. Tapi ini agama Allah. Dilecehkan oleh mereka seperti itu. Masa kita diam? Masa umat Islam hanya nonton? Tetapi sekalian, semua ada salurannya. Kita tidak boleh anarkis. Semua ada salurannya. Dan kita yakin Syiah akan enyah dari Indonesia. Tinggal tunggu saatnya saja. Makanya apa yang diajarkan oleh Syiah, lihat kitab ini. Saya bacakan di halaman 315. Dia mengatakan Umar bin Khattab dalam menjalankan misinya berusaha memanipulasi syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Ungkapan ini kufur. Orang yang melakukan manipulasi terhadap syariat itu kufur. Kita diajarkan salat 5 waktu. Syiah mengajarkan berapa? 3 waktu. Sekarang sudah mulai beredar. Ya, lembaran-lembaran, selebaran-selebaran di kantor-kantor, di pasar-pasar, di masyarakat, bahwa boleh sholat 3 waktu. Itu sumbernya pasti Syiah. Makanya harus diusut oleh pihak keamanan itu. Karena itu akan mengacaukan umat Islam. Dengan cara itulah kemudian mereka ingin menyebarkan pengaruh ajarannya. Makanya kalau dibiarkan, ini api dalam sekam. Makanya Pak Nasir telah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa Syiah adalah bom waktu.
Jangan kemudian biarkan mereka menjadi besar. Sebelum mereka besar, mereka ini harus dibubarkan dari Indonesia. Meskipun dengan cara-cara yang konstitusional. Makanya peranan umat Islam sangat besar. Biarlah para aparat berjalan dengan kegiatan mereka. Biarlah mereka yang menjalankan sesuai dengan aturan itu yang ada. Tapi umat Islam tidak boleh dicederai agamanya dengan perilaku-perilaku yang seperti ini. Apakah kemudian para pemimpin-pemimpin yang di atas itu tidak nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah atas membiarkan kejahatan seperti ini? Ini kejahatan besar sekalian karena mereka menodai agama. Dan ini tidak boleh kita diam. Umat Islam diajarkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Allahu Akbar. Siap nyawa taruhannya. Terus kalian, saya orang Bekasi. Bapak-bapak, ibu, barangkali mayoritas orang Bekasi karena berada di lingkungan Bekasi. Bekasi ini damai. Bekasi ini kita berharapkan menjadi pusat percontohan umat Islam. Makanya saya mau mengungkap rahasia khusus orang Bekasi. Yang tidak Bekasi, sebentar saya dulu. Informasi ini penting sekali. Apa informasi ini? Data rahasia Syiah. Ini data rahasia Syiah. Mereka telah berkumpul tanggal 22 Desember yang lalu di daerah Ngawi, Jawa Timur. Kemudian mereka merancang untuk mengeksekusi 100 ulama sunnah di Indonesia. Dan termasuk di situ disebutkan nama saya. Kalau sampai mereka melaksanakan keinginannya, ada apa-apa dengan tokoh-tokoh ini, umat Islam tidak boleh diam. Kita harus lawan mereka. Kita harus habisin mereka. Jangan main-main kalian dengan umat Islam. Kalau sampai kemudian kalian mencoba menyentuh, menyakiti salah satu di antara 100 orang ini, maka kami umat Islam akan melawan kalian semua. Karena itu saudara sekalian, jangan kita dipecah belah karena organisasi. NU kah, Muhammadiyah kah, Habib kah, bukan Habib kah, kita semua ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita dipecah belah. Kita harus menghadapi Syiah dengan semangat bersama. Karena mereka kejahatan yang mengancam kita, mengancam NKRI juga. Saya bacakan dari buku yang sama. Ini sumber dari Syiah. Apa dia mengatakan di sini? Di halaman 361. Karena Syiah adalah kelompok pemberontak. Diakui. Karena Syiah adalah kelompok pemberontak, maka mereka selalu melawan penguasa pada setiap zaman selama pemimpin kekuasaan itu bukan dari golongan Ahlul Bait. Siapa golongan Ahlul Bait? Syiah. Maknanya mereka memproklamirkan, wahai para pejabat, wahai para aparat, lihat ini, saksikan ini. Ini resmi ditulis oleh mereka. Bila kekuasaan tidak di tangan orang-orang Syiah, harus diberontak. Dan itu bukan cuma kata-kata. Itu telah dibuktikan oleh mereka di negeri-negeri lain. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Sebelum mereka besar, kita harus gagalkan usaha mereka itu. Mari kita bersama-sama dengan seluruh jaringan bangsa Indonesia, kita gagalkan usaha mereka itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena itu saudara sekalian, terus kita harus mendesak pemerintah. Karena sekali lagi, api kejahatan itu dari kedutaan Iran. Inilah data-data yang kemudian bisa terkumpulkan dari kerja kedutaan Iran. Yang dibawahi namanya Islamic Cultural Center. Dan apa yang mereka lakukan, lihat isinya itu, strategi mereka, langkah mereka. Saya kira ini bukan lagi kedutaan yang mewakili negaranya, tetapi ini sudah intervensi ke dalam negara Indonesia. Dan saudara sekalian, lebih jauh lagi, lihatlah ini. Sejarah dan budaya Syiah di Asia Tenggara.
dibiayai oleh kedutaan Iran untuk melakukan penelitian lewat UGM. Lihat para peneliti ini sudah dibeli oleh mereka. Syiah dipuji-puji mati-matian. Ini para peneliti di UGM. Ada apa dengan mereka ini? Kalau saja para ilmuwannya sudah dibeli seperti ini, bagaimana dengan yang lainnya? Mereka punya negara. Mereka punya khumus. Khumus itu adalah dana yang diperoleh oleh mereka dari anggota Syiah, bahwa setiap anggota Syiah wajib menyerahkan 20% dari penghasilannya untuk kepentingan Syiah. Makanya duitnya banyak kan? Umat Islam diwajibkan 2,5% saja, masih banyak nggak bayar. Ada apa dengan umat Islam? Lihat ini, mereka sesat, tapi mereka siap berkorban dengan hartanya. Ikhwan barakallahu, ada pengakuan dari Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta. Ada Duta Besar Muhammad Farazandeh, Muhammad Ali Rabbani, dan Imam Ghazali yang telah mensponsori serta membantu menyiapkan konferensinya yang kemudian sehingga meraih sukses dengan banyaknya orang yang berpartisipasi dalamnya. Ini jelas merupakan intervensi Iran dengan menggunakan perguruan tinggi UGM buat kepentingan mereka, buat mempromosikan Syiahnya. Beginilah cara kerja mereka. Makanya sumber api ada di kedutaan Iran, terutama ini Islamic Cultural Center. Makanya kita akan terus berusaha mendesak pemerintah supaya menutup itu pusat budaya kedutaan Iran. Kalau perlu kedutaan Iran sekalian dibuang itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Sudan. Pemerintah Sudan telah mengambil keputusan tegas menutup pusat kebudayaan Iran yang di sana, karena itu ada sumber apinya dari situ. Kita menuntut Indonesia melakukan hal yang sama. Sebelum umat Islam marah semuanya itu kepada mereka, karena mereka telah menyebarkan ajarannya sangat-sangat masif. Mari kita lihat sedikit data-data yang ada di lapangan tentang gerakan Syiah. Betapa bahayanya mereka. Karena itu mereka sudah melakukan tindakan konflik dengan ahli sunnah sudah sekitar 20 kali. Data Kapolri menyebutkan, ada di tangan saya, 19 kali. Dengan kejadian Al-Dzikra kemarin menjadi berapa? Sudah 20 kali konflik Syiah sunnah. Apakah aparat akan menunggu lagi kejadian berikutnya? Sekalian, makanya umat Islam harus nantiasa waspada. Inilah data-data bagaimana mereka melakukan tindakan-tindakan, dan tidak jarang mereka menggunakan premanisme. Sehingga karenanya sekalian, semuanya kita harus waspada dan siap-siap anak muda. Jangan kalian diam, bahwa saatnya sekarang kalian tunjukkan kekuatan kalian. Tapi harus terarah, harus dibawa komando, jangan sampai disusupi. Umat Islam Bekasi ke depan harus menjadi satu suara melawan Syiah. Allahu Akbar. Seluruh masjid-masjid di Bekasi tidak boleh ada Syiah masuk di situ. Allahu Akbar. Sekolah-sekolah Islam di Bekasi jangan sampai kesusupan Syiah. Umat Islam di Bekasi harus nantiasa waspada, bersatu menolak Syiah. Karena itu saudara sekalian, upaya semua ini harus di bawah satu komando. Tidak boleh lepas. Nanti mudah untuk diadu domba. Kita harus satu umat Islam ini. Kita diajarkan tidak boleh mengganggu orang dengan lisan dan tangan. Kalau saja kemudian mereka memulai, maka kita akan apa? Kalau kamu jual, kita beli. Ya, makanya jangan main-main dengan umat Islam. Mari kita lihat sekilas tentang perjalanan gerakan Syiah Indonesia. Ada tahun 79, itulah terjadinya revolusi Iran. Mulainya mereka mengekspor revolusi Syiah ke Indonesia. Sebelum itu, penelitian Dr. Zulkifli di Leiden, Belanda, menyebutkan bahwa sebelum tahun 79, Syiah hanya diikuti orang per orang. Tidak terang-terangan. Tetapi setelah 79, melalui kedutaan melalui usaha pemerintah Iran mengekspor revolusinya ke Indonesia, maka kemudian terjadilah pengiriman anak-anak muda ke Iran untuk belajar Syiah. Ikhwan barakallahu fikum, mari kita lihat apa yang lanjutnya. Inilah data ringkas tentang pergerakan Syiah Indonesia dari mulai atas, pusatnya dari Bangil, kota saya.
Saya dari Bangil, penyebaran api Syiah dari kedutaan Iran itu melewati Bangil. Dari Bangil lah digerakkan anak muda belajar ajaran Syiah di Iran, sebagai lagi di tempat-tempat lain di Pakistan, di Syria, di Lebanon. Kemudian mereka pulang membawa misi Syiah. Ya, sekarang jumlahnya sudah banyak. Terus sekalian, ini sekedar contoh saja. Ya, ini data dari mereka sendiri. Staifi Mullah Sadra. Bapak Ibu hati-hati. Staifi Mullah Sadra ini dia melakukan rekrutmen untuk diberikan biaya sekolah di perguruan tinggi Syiah, diambil dari anak-anak SMA umum yang juara-juara, terutama yang miskin, untuk dikasih beasiswa. Kemudian mereka disekolahkan di tempatnya. Ini ada 150 orang, nama-namanya semua lengkap di sini, 105 orang, yang kemudian dibiayai gratis untuk sekolah di Jakarta selama 40 tahun untuk menjadi kader-kader Syiah. Begini cara mereka untuk bergerak. Di sini juga ada namanya Madinatul Ilm, satu lembaga di sekitar UI sana untuk merekrut para mahasiswa tinggal di situ, dibina mereka, dicuci otaknya sampai mereka menjadi penyeru-penyeru Syiah. Begitulah seterusnya cara-cara mereka. Dari situ mereka bergerak lewat majelis taklim, lewat pendidikan, lewat gerakan sosial, sampai mendirikan yayasan-yayasan. Sampai tahun 2000 mereka mendirikan ormas pertama, Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, yang kemudian diresmikan oleh Departemen Dalam Negeri Indonesia. Kemudian mereka bergerak lagi, menyusut kekuatan lagi, sampai ada 300 yayasan. Mereka kemudian mendirikan yang kedua ormas namanya Ahlul Bait Indonesia, namanya apa? ABI, yang di situ banyak para habaib Syiah yang menyebarkan Syiah di tengah umat Islam. Tahun 2007 tadi lanjut, ditengarai data 150 orang yang lulus dari KUM terjun ke Indonesia di bawah Yayasan Jahani. Ya, saya tanya sama seorang mantan tokoh Syiah yang sadar. Saya tanya, apa dulu kamu dikirim oleh Yayasan Jahani? Dia bilang, betul ya Ustaz. Betul ya Ustaz. Saya tanya, kamu dapat gaji berapa setiap bulan? 5 juta. Ya, untuk mendakwakan Syiah ini dapat 5 juta. Saya nggak tahu lagi bonus-bonus yang lainnya. Nah, ikhwan barakallahu ini langsung ditangani oleh Yayasan Jahani yang dibawa Iran. Ya, ini kemudian mereka menyebarkan ke pelosok-pelosok daerah. Ya, sampai ke pedalaman Maluku, pedalaman Irian, pedalaman Kendari, pedalaman NTT. Ini yang sulit kita selamatkan. Karena kita banyak di kota-kota. Makanya perlu para dai turun ke daerah-daerah. Sebarkan buku MU ini ke masyarakat pedalaman sana. Mereka supaya tahu bahaya Syiah, supaya mereka bisa menghindari. Kemudian Ali Maskan Musa dari faksi PKB ke Iran, melihat tahun 2011 ada sekitar 6.000 sampai 7.000 orang Syiah, orang Indonesia yang belajar Syiah di sana. Data yang saya peroleh dari Iran langsung, tahun 2009, jumlah masyarakat Muslim seluruh dunia yang belajar Syiah di Iran mencapai 60.000. Itu dari seluruh dunia belajar di Iran, disiapkan untuk menyebarkan ajaran Syiah seluruh dunia, ada 60.000 mahasiswa di sana. Ini adalah yang terjadi perkembangan mereka di Iran. Tahun 2014 yang lalu, saya melihat running text di Metro TV, jumlah mahasiswa di Indonesia yang di Iran sudah mencapai angka 12.000. Dan ini mereka akan pulang menjadi kader-kader militan terhadap Syiah itu. Ini yang harus kita waspadai. Lanjut. Waktunya 35 menit. Ini nama-nama alumni KUM yang bergerak di lapangan. Jadi masyarakat untuk menyebarkan Syiah. Yang mereka ini cukup aktif di dalam menyebarkan Syiah. Ada yang terang-terangan, ada yang tersembunyi. Dan mereka punya masing-masing peranannya. Lanjut. Ini komunitas Syiah. Ada komunitas Arab, para habaib yang Syiah, komunitas kampus, komunitas pesantren, komunitas diskusi, majelis salim dan yang lainnya. Lanjut. Lihat ini. Inilah bentuk model anak-anak muda yang sudah kena racunnya Syiah. Sehingga omongannya sangat kasar sekali. Jorok sekali. Suka mencaci maki sahabat. Inilah modelnya. Ini adalah hasil kadernya Syiah. Ya, fasih mencaci maki sahabat. Dan inilah yang akan menimbulkan konflik di tengah umat Islam. Lanjut. Persaingan antar mereka. Ini laporan di dalam diri mereka. Ada persaingan
perbedaan kelompok, perbedaan marja, perbedaan penghasilan, perbedaan pengikut, seterusnya terjadi juga antara mereka itu kelas satu sama lain. Lanjut, poros penyebaran Syiah ini di Jawa, di Jakarta, pusatnya langsung di Islamic Cultural Center, disebarkan ke Jakarta, Bogor, kemudian ke wilayah-wilayah lain untuk penyebaran Syiahnya. Kemudian lanjut, ini poros Jawa Tengah, pusatnya di Pekalongan. Ya, dengar-dengar juga sekarang dialihkan ke Solo. Ini melalui itu kemudian ke Jepara, ke Jogja, ke Kendal dan sebagainya. Lanjut, ini di Yapi, pusat pergerakan Syiah di Jawa Timur, adanya di Yapi Bangil, kemudian menyebar ke Malang, ke Surabaya, ke Jember dan sebagainya. Kemudian Jawa Barat, mereka pusatnya di Bandung, dari sana menyebar ke Garut, ke Cikampek, ke daerah-daerah yang lain itu di wilayah Jawa Barat seluruhnya digerakkan dari Bandung. Kemudian lanjut, ini di luar, ya, poros Bali, Lombok, Sulawesi, kemudian Kalimantan, Sumatera, bahkan ada poros Irian, poros Maluku, poros NTT dan lain sebagainya. Ya, mereka sudah punya semua poros sekarang. Tinggal bagaimana kita menangkal mereka. Lanjut, inilah keterangan ringkas tentang siapa itu Jabi, siapa itu Abi, secara ringkas. Nanti silakan nanti dikembangkan. Karena ini adalah berkembang, nama-namanya juga selalu berganti. Lanjut, di keterangan penjelasan ringkas saja tentang mereka. Sekarang sudah berganti, ini sudah berubah. Lanjut, ini Al-Bait, ini ormas Syiah yang kedua, yang berdiri tahun 2011, diresmikan pada masa pemerintahan SBY. Ya, mereka berlanjut. Nah, ini adalah LSM Syiah yang berskala nasional, yang melakukan pembinaan di Jogja, namanya Roshan Fikr, kemudian Quran Hadis, Jamiat Mustafa, ini banyak di masyarakat, kemudian Lazwar di lembaga pendidikan. Ini Syiah ini, hati-hati. Lanjut, ini LSM mereka. Ya, Voice of Palestine, biasanya muncul akhir Ramadan, Garda Kemerdekaan, Garda Merah Suci Merah Putih, pernah mengumumkan pengiriman sukarelawan ke Syria membela Bashar Assad, sama-sama Syiahnya itu. Kemudian Miami, ya, untuk menyaingi lembaga kita namanya Miumi. Ya, kita punya Miumi, mereka bikin Miami. Tapi alhamdulillah Miaminya nggak jalan rupanya. Ini Rian Corner. Mereka menyebarkan Syiah lewat perguruan tinggi. Ya, baik kemudian di lembaga perguruan tinggi resmi pemerintah maupun swasta. Lanjut. Ya, ini travel. Hati-hati ibu-ibu. Ada ibu-ibu yang ikut travelnya Syiah, seorang wanita janda yang kemudian sama ustadznya dibilang, ibu nggak sah hajinya kalau nggak ada mahramnya. Loh gimana dong ustadz? Saya nggak punya lain lagi. Ya udah kita mut'ah saja bu. Sepanjang perjalanan haji kita mut'ah kawin kontrak. Terus bagaimana? Nggak usah bapak, nggak usah. Cukup saksinya malaikat. Kata ibu ini, terserah pak ustadz aja deh. Wah udah jadi. Jadilah itu. Pulang-pulang belum bengong-bengong gitu kan. Nah ini hati-hati. Kemudian berikutnya lembaga penerbit Syiah. Ada 100 lebih. Ini hanya sebagian saja. Mereka sangat aktif menyebarkan buku-buku mereka. Ya seperti ini. Itu ada 1000 lebih buku yang mereka sebarkan di Indonesia. Ya lanjut. Ini majalah dan buletin mereka. Jadi semua lini mereka masuki. Sangat aktif mereka. Ya, ini contoh-contoh majalah buletin yang mereka buat. Ya, Al-Hikmah, Itra, kemudian Al-Huda. Lanjut. Nah ini radio dan televisi yang mereka lakukan untuk penyebaran Syiah. Lanjut. Nah ini partai politik yang dimasuk oleh mereka. Ini masa lalu. Sekarang sudah berubah. Makanya terus mereka akan menyasar partai-partai yang ada untuk menyebarkan misi Syiahnya itu. Karena itu sekalian barangkali waktunya sudah habis, kita kasih kesempatan untuk yang lainnya. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa selalu bersatu untuk menghadang Syiah supaya kita mengenyahkan Syiah dari Indonesia. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, tercengang kita semua mendengar penjelasan dari Ustadz Farid Ahmad Uqbah berkaitan dengan Syiah dan perkembangannya di Indonesia serta dunia internasional. Karena hadir di majelis kita Ustadz Abu Jibril Abdurrahman, kita minta kepada beliau untuk menyampaikan pesan-pesan untuk kita semuanya dan juga pernyataan beliau berkaitan dengan kegiatan
kajian umum mengenal dan mewaspadai bahaya Syiah di siang hari ini. Kepada beliau Ustadz Abu Jibril dengan segala hormat kami persilahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah dan mudah-mudahan senantiasa diberkati dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Jika tadi kita sudah mendengar keterangan-keterangan dari pakar-pakar anti Syiah, bukan ya, pakar-pakar Syiah, tetapi dia anti Syiah, luar biasa. Tetapi bagaimana setelah kita dengar itu, mau apa kita? Kita mau apa? Mari kita dengar nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Ali. Faqala ya Ali, sayakunu fi ummati qaumun, sayakunu fi ummati qaumun lan tarhilu hubbana ahlal bait nabazun yusammawna rafidah faqtuluhu fa innahum musyrikun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada suatu ketika aku di sisi Rasulullah dan Ali juga hadir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, wahai Ali, akan terjadi pada umatku satu kaum yang mereka itu sangat mencintai, mereka mengatakan sangat mencintai ahlul bait, sangat mencintai ahlul bait. Mereka itu disebut Rafidhah. Mereka mencaci Abu Bakar, mereka mencaci Umar, mereka mencaci Utsman. Lalu Rasulullah SAW berkata, faqtuluhum fa innahum musyrikun. Bunuhlah mereka karena mereka itu musyrik. Faqtuluhum fa innahum musyrikun. Bunuhlah mereka karena mereka musyrik. Jadi Rasul SAW sudah meramalkan akan adanya kelompok yang disebut Rafidhah ini. Dan di Indonesia seluruhnya Syiah itu Rafidhah, tidak ada yang lainnya. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah, jika kita sudah tahu beginilah ajaran Rasulullah SAW kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Maka sejak hari ini dan yang akan datang, ya, kita harus bersiap karena Syiah itu datang, muncul, dibentuk untuk membunuh kaum muslimin. Mula-mula Khalifah Umar bin Khattab dibunuh oleh orang Syiah. Selanjutnya Utsman bin Affan dibunuh oleh orang Syiah. Selanjutnya Al-Husain bin Ali dibunuh oleh orang Syiah. Kemudian para khalifah selanjutnya mereka bunuh sekitar 40 orang khalifah dari Bani Umayyah, kemudian dari Abbas, dan selanjutnya sampai hari ini para ulama-ulama dibunuh oleh mereka. Dan datang ke Indonesia, baru saja kita dengarkan bahwa imigran gelap dari Iran dan Irak, mereka sudah berjumlah 10.000 orang. Mereka dibawa oleh pesawat Garuda ke Indonesia. Lalu dari Indonesia disebarkan ke Makassar dengan pesawat Lion, ke Pekanbaru dengan pesawat Lion. Mereka tidak punya KTP, tetapi mereka bisa sampai ke Indonesia.
Dan di puncak sana ada satu perkampungan. Di situ berkumpul 500 sampai 1000 ya imigran gelap yang akan merusak wanita-wanita di Indonesia. Jemaah sekalian, apa yang terjadi dengan mereka? Karena mereka ada hadis palsu. Sebuah buku yang sangat baik sekali untuk menjadi bahan para jemaah. Di dalam buku ini, ya, ulama Syiah menghujat Syiah. Terdapat hadis. Siapa yang nikah mut'ah 1 kali, maka derajatnya sama dengan Husain. Dan siapa yang nikah mut'ah 2 kali, derajatnya sama dengan Hasan. Siapa yang nikah mut'ah 3 kali, derajatnya sama dengan Ali bin Abi Thalib. Dan siapa yang nikah mut'ah 4 kali, derajatnya sama dengan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Syiah itu hidupnya untuk nikah Tidak usah bicara sholat, tidak usah bicara puasa, zakat dan haji. Hanya dengan menikah mut'ah menjadi ahli surga. Coba bayangkan. Modalnya apa? Modalnya menikah. Dan bagaimana cara menikahnya? Gampang. Bila dia sudah bisa memprovokasi seorang perempuan itu berkata begini. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak bisa membaca data-datanya di dalam buku ini yang baru saja selesai saya tulis. Syiah bukan Islam. Syiah kafir dan musyrik. Seluruh Syiah tidak ada yang betul. Kalaulah mereka betul, tentu mereka ikut Nabi Muhammad. Apapun namanya, semua sesat. Ya, disebut di sini kalau perempuan sudah suka, misalnya nama perempuan itu ya Tukim. Maaf kalau ada namanya sama. Sedangkan laki-lakinya Tugimin. Ya, Tukim bilang, Mas Tugimin, aku serahkan diriku kepadamu untuk waktu 2 jam, mas kawin 2 juta. Kata si Tugimin, qabiltu, aku terima. Dengan itu saja sudah sah, tanpa saksi, tanpa wali, berduaan saja. Wahai Mas Tugimin, aku Tukim, ya, aku serahkan diriku kepadamu untuk waktu 2 jam dengan mas kawin 2 juta. Kata Tugimin, qabiltu. Selesai. Apa maksudnya? Aku terima. Jadi begitu ucapan terjadi, jadilah suami istri untuk 2 jam. Kalau sudah 2 jam, pingin lagi, sambung lagi. Begitulah selanjutnya. Sehingga dalam 1 hari, kalau perempuannya itu hebat, bisa menikah 100 kali 1 hari. Tanpa ada waktu idah. Tidak ada idahnya. Andai kata perempuan ini hamil, ya, lalu bagaimana menentukan nanti siapa yang punya anak? Seperti di zaman jahiliyah, mereka akan buat undian dari laki-laki yang pernah tidur bersamanya, diundi. Siapa yang dapat undian, itulah bapaknya. Kalau dahulu di zaman jahiliyah, dikumpulkan orang-orang yang sudah tidur dengan perempuan itu, lalu dicocok-cocokkan wajahnya. Oh, ini sesuai, inilah bapaknya. Jadi ternyata Syiah itu membawa ajaran jahiliyah, tidak membawa ajaran Islam. Kemudian hadis palsu yang kedua, ya, sedikit lagi. Kenapa pada hari Asyura 10 Muharram itu kita lihat orang-orang Syiah berani memukul dirinya, ada dengan pisau, ada dengan macam-macam, sehingga berdarah-darah sambil menangis. Ya, karena ada hadis palsu, bunyinya begini: man baka au abka au tabaka wajabat lahul jannah. Barang siapa yang menangis atau pura-pura menangis, barang siapa menangis atau membuat orang menangis atau pura-pura menangis, wajib masuk surga. Insyaallah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti pada 10 Asyura nangis, pukul dulu.
Wajib masuk surga itu. Hadis-hadis palsu itu ada di buku ini. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau silakan dibaca. Ini ulama Syiah menghujat Syiah. Dia seorang profesor yang sezaman dengan Humaini dan ilmunya lebih tinggi dari Imam Humaini. Tetapi akhirnya penulis ini dia tulis semua kejahatan-kejahatan Syiah. Kalau nanti ada kesempatan membacanya, cukup baca buku ini tahu apa Syiah ini. Syiah bukan Islam. Apa yang ditulis di sini? Barang siapa yang makan beraknya imam dan minum kencingnya imam, masuk surga. Insyaallah. Semua yang tidak masuk akal. Dan anehnya, kok orang-orang pintar Syiah itu kok terima begitu? Naudzubillah, naudzubillah. Jadi hadis-hadis yang palsu ada di kitab ini. Silakan nanti dibaca. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah. Oleh karena itu perlu kita menerangkan kepada umat Islam. Dan supaya mereka tetap tegak dalam akidah. Bahwa Syiah bukan Islam. Syiah itu muncul daripada agama orang Parsi. Dan selamanya dia dendam terhadap ulama-ulama Islam, terhadap para mujahid dan terhadap umat Islam semuanya. Yang disebutkan tadi, seluruh sahabat murtad setelah wafatnya Nabi kecuali 3 atau kecuali 4. Yang pertama Abu Zar, yang kedua Salman Al-Farisi, kemudian Al-Usaid, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Selain ini kafir dan murtad setelah Nabi. Kalau begitu, para sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yang terakhir kita dapatkan datanya, yang membunuh Rasulullah adalah Aisyah dan Hafsah. Ya, Aisyah dan Hafsah lah yang membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah. Jadi, apakah sikap yang harus kita tunjukkan kepada mereka? Ya, ada yang bercita-cita ke Suriah, belum sempat ke Suriah. Ada yang bercita-cita ke Irak, belum sempat ke Irak. Ada yang bercita-cita ke Afghanistan, belum sempat ke Afghanistan. Jemaah sekalian, kita tidak meminta dan kita tidak berdoa supaya jihad di Indonesia segera muncul. Tetapi kalau muncul besok lusa, siap apa tidak? Siap apa tidak, ibu-ibu? Barangkali saatnya sudah datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjihad melawan orang Syiah yang musyrik dan kafir itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, laporan dari dana yang terkumpul dari donatur terkumpul 18.300.000. Sementara infak dari tadi adalah 12.500.000, total semuanya 30.800.000. Mohon agak tertib bagian keamanan untuk membackup. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi ada laporan bahwa ada ibu namanya Ibu Renita, seorang istri dari Gembong Syiah Indonesia pun juga hadir di sini. Semoga beliau itu sadar kemudian meninggalkan ajaran Syiahnya. Dan untuk berikutnya tadi kita disupport oleh Dewan Dakwah dengan dibagikan buku gratis. Ini masih ada beberapa yang belum mendapatkan, silahkan nanti.